Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi yang pertama yaitu International Typography Style dan materi yang kedua itu Postmodern Design. Langsung aja kita ke materi yang pertama. International Graphic Style. Gaya tipografi internasional dimulai pada tahun 1950-an di Swiss dan Jerman. Gaya termasuk kesatuan desain yang dicapai oleh organisasi asimetris pada grid yang dibangun secara matematis. Ernst Keller, Theo Balmer, dan Max Bill adalah pelopor dari gerakan ini. Akar gaya ini ditemukan dalam kurikulum School of Design di Basel, Swiss. Anton Stankowski adalah desainer Jerman yang menggunakan bentuk visual untuk mengkomunikasikan proses tak terlihat, dan kekuatan fisik adalah kontribusi utamanya pada desain grafis. Ia juga merancang merek dagang untuk kota Berlin yang menggunakan garis horizontal tipis dengan garis vertikal pendek di sebelah kanan dan kata Berlin untuk mewakili kota yang terbagi. Eduard Hoffmann dan Max Miegger bersama merancang jenis huruf sans serif dengan tinggi yang lebih besar dan bahkan bentuk positif dan negatif. Kemudian menjadi jenis huruf yang banyak digunakan selama tahun 1960-an dan 70-an. Berganti nama menjadi Helvetica, nama Latin untuk Swiss. Font Arial diperkenalkan pada tahun 1982 oleh Robin Nicholas dan Patricia Saunders untuk monotype dan sering bingung dengan Helvetica. Rudolf De Harak adalah desainer grafis Amerika yang membuka studio desainnya di kota New York pada tahun 1952. Seperti para desainer Swiss, ia mengkomunikasikan kejelasan dan keteraturan visual dalam karyanya. Dia juga telah mendesain lebih dari 350 sampul buku untuk McGraw-Hill penerbit. Jacqueline Casey bekerja sebagai desainer grafis untuk Massachusetts Lembaga Teknologi, membuat lebih dari 90 poster dan sampul rekaman antara tahun 1963 dan 1990. Beton Seni adalah sebuah manifesto yang dirumuskan oleh Max Bill, menyerukan seni universal. Kejelasan mutlak berdasarkan konstruksi aritmatika dikendalikan. Lukisan dalam gaya ini dibangun seluruhnya dari elemen visual yang murni dan tepat secara matematis bidang dan warnanya. Karena unsur-unsur tersebut tidak memiliki makna eksternal, hasilnya murni abstrak, teori filosofis tanda dan simbol. Semantik adalah cabang semiotik yang berfokus pada studi tentang makna, tanda, dan simbol. Sintaksis adalah cabang semiotika yang berfokus pada studi tentang bagaimana tanda dan simbol digabungkan dan disusun menjadi keseluruhan struktural. Pragmatis adalah cabang semiotika yang berfokus pada studi tentang hubungan tanda dan simbol dengan penggunanya. Elemen tektonik adalah elemen dasar yang berkaitan dengan arsitektur yang ditemukan dalam program desain Anton Stankowski untuk kota Berlin. Jenis huruf Helvetica. Jenis huruf Helvetica adalah sans serif baru ini dengan tinggi dan lebar daripada Universe, dirilis sebagai New Hans Grotex oleh Eduardo Hoffmann dan Max Miedinger. Ketika desain ini diproduksi Jerman oleh De Stempel AG yang sekarang sudah tidak beroperasi pada tahun 1961, mukanya diganti namanya dengan nama Latin tradisional untuk Swiss. Jenis huruf universitas.
keluarga terprogram secara visual dari 21 font sans serif yang dirancang oleh Adrian Frutiger pada tahun 1954. Palet variasi tipografi terbatas pada reguler, miring, dan tebal dalam tipografi tradisional. Diperluas 7 kali lipat, angka menggantikan nomenklatur konvensional, karena semua ke-21 font ini memiliki tinggi dan panjang askender dan deskender yang sama. Mereka membentuk keseluruhan yang seragam yang dapat digunakan bersama dengan harmoni yang lengkap. Manual Typographicum. Kedua jilid ini diterbitkan pada tahun 1954 dan 1968 oleh Hermann Zepp, merupakan kontribusi yang luar biasa bagi seni buku ini. Meliputi 18 bahasa dan lebih dari 100 tipografi. Mereka terdiri dari kutipan tentang seni tipografi dan interpretasi tipografi. Satu halaman penuh untuk setiap kutipan. Makna emas. Rasio 3:5 dianggap paling banyak persegi. Indah oleh William. Selanjutnya kita beralih ke materi yang kedua, itu postmodern design. Selama tahun 1970-an, relevansi modernisme ditentang. Desainer muncul yang tidak takut untuk merujuk gerakan sejarah dalam karya desain mereka. Desain grafis postmodern dibawa oleh desainer Swiss yang memisahkan diri dari gaya internasional dan tradisional. Tipografi gelombang baru Wolfgang Weingart. Tampilan tahun 1980-an dari grup Memphis di Milan, grup San Francisco de Michels, dan yang terpenting adalah kedatangan Michael Tosdi di akhir tahun 80-an. Di tahun 60-an, desainer seperti Tis memperluas batasan gaya internasional tanpa memberontak. Itu akan berubah di tahun 70-an dengan pendekatan yang dikenal sebagai tipografi gelombang baru. Weingart mampu memecahkan aturan tipografi dengan ahli karena dia mengetahui dan memahaminya. Dia percaya pada pendekatan Gutenberg di mana siswa harus memahami proses pencetakan serta prinsip desain. Wolfgang Weingart mengajar di Basel School of Design dan menghembuskan semangat baru ke dalam tipografi, keteraturan dan keterampilan yang ditetapkan oleh Master Swiss gaya internasional. Majalah tipografi Friedman menutupi 1971 dan Friedman, siswa Weingart lainnya, mengajar di Yale dan memberikan latihan tipografi ekstensif kepada siswanya. April Grayman yang belajar dengan Weingart di Swiss membuka studio di Los Angeles pada awal tahun 70-an. Estetika Memphis adalah tentang warna cerah, bentuk geometris yang berlebihan, dan referensi ke budaya klasik. Pekerja mereka mengatur nada selama satu dekade desain yang sangat dekoratif. Desain retro meninjau kembali desain sejarah di era antara Perang Dunia. Desain vernakular mengacu pada bentuk grafik umum sebelumnya seperti kartu, bisbol, pengemasan lama, atau gaya ilustrasi naif. Paula Scher, Louis Villy, dan Karin Goldberg memprakarsai gaya retro di New York City. Sebuah perusahaan desain yang sangat sukses di Minneapolis, Duffy Design Group, terinspirasi oleh Elip Art lama dari tahun 20-an, 30-an, dan 40-an. Neville Brody menggunakan kembali elemen desain grafis dari salah satu desain sebelumnya dalam cerita tentang Andy Warhol. Era desain ini merupakan awal dari desain grafis berbantuan komputer, bekerja dengan bentuk-bentuk sejarah yang akan diubah selamanya oleh teknologi komunikasi visual terhebat sejak percetakan dan mesin cetak Gutenberg.
Selanjutnya adalah materi corporate identity dan visual system. Desain yang baik adalah bisnis yang baik. Itu adalah seruan dari industri desain grafis di tahun 1950-an. Pemimpin perusahaan mulai memahami perlunya mengembangkan citra atau identitas perusahaan untuk membantu berhubungan dengan audiens yang beragam. Tanda atau logo hak milik telah digunakan selama berabad-abad oleh persekutuan dan pedagang-pedagang untuk mengidentifikasi barangnya. Tapi, sistem identitas di tahun 50-an jauh melampaui merek dagang dan simbol. Korporasi diberi identitas visual yang memantapkan diri mereka secara emosional dengan audiens mereka. William Gold adalah direktur seni CBS selama hampir 2 dekade. Dia merancang salah satu merek dagang paling sukses di abad ke-20. Desainnya dibuat oleh staf internal yang dipimpin oleh Golden, bukan menggunakan agen luar. Golden meminta para desainer untuk memiliki rasa tanggung jawab dan pemahaman yang rasional tentang fungsi. George Golden menyadari keterbatasan televisi BW awal. Judul 2 dimensi hanya mengudara selama beberapa detik yang membutuhkan pemahaman cepat. Untuk mengimbanginya, dia mendesain grafik dari tengah keluar menggunakan citra sederhana dan siluet yang kuat. Lou Dorsman menggantikan William Golden sebagai direktur kreatif di CBS. Ia bertanggung jawab atas semua aspek informasi tipografi untuk CBS, dari jam dinding dan tombol lift hingga promosi cetak. Ia juga menerapkan desain grafis pada film dan animasi komputer dalam produk spot promosi. Norman Leaves, salah satu ahli citra perusahaan, ia mempromosikan misi desainer untuk desain logo. Isinya harus menyampaikan dengan pernyataan yang jelas aktivitas yang ditampilkannya. Selain mudah diingat dan terbaca, juga harus didesain untuk digunakan dalam berbagai ukuran dan situasi. Mendistorsi, menyatukan, dan membuat bentuk huruf baru sehingga logo menjadi unik. Tidak ada bagian dari simbol yang dapat dihilangkan tanpa merusak citra yang diciptakan. Paul Rand adalah orang yang memainkan peran penting dalam desain grafis Amerika tahun 40-an dan 50-an, tetapi menjadi lebih terlibat dalam desain merek dagang dan sistem identitas pada pertengahan 1950-an dan seterusnya. Ia juga merancang beberapa logo perusahaan kontemporer di Amerika dan bertahan lama. Selain itu, ia juga mendesain ulang logo IBM International Business Machine pada tahun 1970-an, memperkenalkan garis yang menyatukan 3 bentuk huruf yang berkaitan dengan garis pandai pada terminal video. Chermayeff dan Geisman Rekanan pada tahun 2003 menambahkan Sagi Hafiz sebagai partner pimpinan dalam gerakan identitas korporat dari tahun 1958 hingga hari ini, mengembangkan logo untuk Chase Manhattan Bank, Mobile Oil, Minolta, NBC, American Film Institute, PBS, dan Showtime, dan lain-lain. Muriel Cooper merancang lebih dari 500 buku termasuk Bauhaus, kemudian terlibat dalam animasi dan mendirikan serta mengarahkan VLM, Visual Lokakarya Bahasa. Ia juga desainer pertama yang bekerja dengan media elektronik sebagai teks 3D. Old Asia percaya identitas korporat harus dikendalikan secara sistematis dan menggunakan unsur-unsur konstan. Tanda properti. Di abad pertengahan, tanda ini wajib dan memungkinkan serikat untuk mengontrol perdagangan. Identitas perusahaan. Sistem elemen visual yang digunakan dalam program komprehensif
untuk memproyeksikan citra perusahaan yang konsisten. Manual identitas perusahaan, buku pedoman dan standar perusahaan untuk mengimplementasikan program identitas corporate-nya. Saul Bass, Herb Yeager, dan Associates percaya bahwa merek dagang harus mudah dipahami, namun tanda merek perusahaan yang hanya memiliki unsur metafora dan ambiguitas yang akan terus menarik perhatian penonton. Idiom perusahaan dan konsisten. Gaya ekspresi artistik untuk karakteristik bahasa dari individu, sekolah, periode, atau media tertentu. Chermayeff dan Geismar, Figma bergerak ke garis depan gerakan identitas korporat, sebuah firma desain internasional yang didirikan di Chicago pada tahun 1960 dengan program gambar visual yang pada tahun 1965 oleh sekelompok mitra termasuk Kraft Comprehensive untuk Chase Manhattan Bank of New York. Salah satu yang paling jauh, mereka menolak desain individualistis dan percaya mencapai program desain korporat adalah untuk mobil oil, di mana nama tersebut dapat menjadi merek dagang, bahwa desain bisa dibuat agar orang lain dapat menerapkannya secara efektif. Vignelli Associates didirikan oleh Massimo dan Leila Vignelli pada tahun 1971. Mereka mengembangkan sistem on-grid pada tahun 1977 untuk layanan Taman Nasional Amerika Serikat, bekerja sama dengan divisi layanan taman di publikasi dipimpin oleh Vincent Gleason. Unimark adalah sebuah firma desain internasional yang didirikan di Chicago pada tahun 1965 oleh sekelompok mitra Ralph Eugstorm, James K. Lehman, dan Massimo Vignelli. Mereka menolak desain individualistis dan percaya bahwa desain bisa menjadi struktur dasar yang dibuat agar orang lain dapat menerapkannya secara efektif. Unimark termasuk Alcoa, Ford Motor Company, JCPenney, Memorex, Panasonic, Steelcase, dan Secros, Sussman, Preza, dan Co. Firma desain grafis yang dipimpin oleh Deborah Sussman yang bekerja sama dengan firma arsitektur Jerde Partnership untuk membuat materi untuk Olimpiade Los Angeles. Desain Manhattan, sebuah studio kota New York yang dipimpin oleh mitra Pat Goman, Frankie Olinsky, dan Patty Rogoff, terkenal karena eksperimennya yang independen dan berani mengambil risiko, terutama untuk klien musik industri. Konsep logo dengan pesona yang terus berubah bertentangan dengan kepercayaan yang dipegang secara luas bahwa merek dagang dan pengidentifikasian visual harus benar-benar diperbaiki dan digunakan secara konsisten. Oleh karena itu, ia memainkan peran utama dalam mengidentifikasi ulang identitas visual di era elektronik. Institut Seni Grafis Amerika AIGA, organisasi desain grafis profesional tertua di negara ini. Pada tahun 1974, Departemen Transportasi Amerika Serikat menugaskannya untuk membuat satu set master dari 34 simbol berorientasi penumpang dan pejalan kaki untuk digunakan dalam fasilitas transportasi. Program peningkatan desain federal diprakarsai pada Mei 1974 oleh pemerintah Amerika Serikat sebagai tanggapan organisasi desain grafis profesional tertua di negara terhadap tumbuhnya kesadaran bahwa desain dapat menjadi alat yang efektif untuk mencapai tujuan. Inisiatif ini dikoordinasikan oleh Program Seni Arsitektur dan Lingkungan dari National Endowment for Arts di bawah arahan Jerome Perlmutter. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas komunikasi visual dan kemampuan lembaga pemerintah untuk berkomunikasi secara efektif kepada warga. Baiklah, sekian yang dapat saya jelaskan untuk materi kali ini. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.